Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan topik yang menarik, yaitu tentang menyusun LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, mungkin ini istilahnya terdengar baru, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang sudah familiar. Sebelumnya kita kenal dengan istilah lembar kerja siswa atau worksheet gitu. Oke, ini adalah contoh dari LKPD yang mana di sini berupa lembaran-lembaran, diawali dengan identitas, mata pelajarannya apa, lalu untuk kelas berapa, KD, tujuan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan task atau exercise yang nantinya akan diselesaikan atau dikerjakan oleh peserta didik atau siswa. Ya. Dan berikut adalah outline dari penjelasan terkait dengan penyusunan LKPD. Yang pertama kita akan bahas dulu pengertiannya apa, kemudian kriteria penyusunan dan penulisan LKPD yang terdiri atas tujuan, bahan ajar, metode, kepentingan peserta didik, serta prinsip penggunaan LKPD. Lalu langkah-langkah penulisan LKPD dan yang terakhir adalah struktur LKPD. Oke, yang pertama pengertian LKPD. LKPD di sini didefinisikan sebagai kumpulan dari lembaran yang berisikan kegiatan peserta didik yang dapat memfasilitasi mereka untuk melakukan kegiatan nyata dengan objek dan persoalan yang dipelajari. Nah, LKPD ini berfungsi sebagai panduan belajar peserta didik dan juga memudahkan agar peserta didik dan guru melakukan kegiatan belajar mengajar. Sementara untuk kriteria penyusunan dan penulisan LKPD seperti yang sudah disampaikan di awal meliputi tujuan penyusunan LKPD, penyusunan bahan ajar, metode, kepentingan peserta didik, dan prinsip penggunaan LKPD. Oke, untuk tujuan penyusunan LKPD itu adalah yang pertama, memperkuat dan menunjang tujuan pembelajaran dan ketercapaian indikator serta kompetensi dasar dan kompetensi inti yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Serta membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, berikutnya untuk bahan ajar harus sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Materi atau bahan ajar itu harus tersusun secara logis dan sistematis. Maksudnya adalah penyusunannya perlu menyeleksi konsep yang akan diajarkan dengan urutan rantai kognitif yang urut atau sistematis. Jadi seperti yang kita pahami pada taksonomi Bloom untuk ranah kognitif C1 sampai C6 itu harus gradasinya urut, tidak boleh lompat-lompat. Karena itu akan mempengaruhi dari pola berpikir siswa dan akan menyulitkan ketika mereka akan mengerjakan exercise atau tugas yang disusun dalam LKPD. Apabila susunan materi atau bahan ajarnya itu tidak diurutkan secara rapi. Lalu, sesuai dengan kemampuan dan tahap perkembangan peserta didik, itu wajib. Nah, contohnya seperti ini. Peserta didik untuk level SMP itu berada dalam tahap perkembangan kognitif peralihan antara operasional konkret ke operasional formal. Sehingga mereka masih mudah untuk berpikir secara konkret dan sudah mulai dapat diajak berpikir secara abstrak. Dan pastinya untuk tahap perkembangan peserta didik SMP itu berbeda dengan SD maupun SMA. Nah, itu perlu kita perhatikan karena berkaitan dengan level atau tingkat kesulitan dari
exercise atau aktivitas tugas yang akan dilakukan atau diselesaikan oleh peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya adalah bahan ajar dapat memotivasi keingintahuan peserta didik. Nah, pada intinya di dalam kita menyusun atau memberikan penugasan, exercise, task itu dalam LKPD, item-itemnya mampu memberikan atau mendorong motivasi siswa untuk belajar lebih dalam dan juga untuk meningkatkan keingintahuan mereka terhadap materi yang mereka pelajari. Nah, dan yang terakhir adalah bahan ajar itu harus mutakhir dan memiliki kontekstualitas yang tinggi. Mutakhir berarti up to date sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian kontekstual diartikan sebagai nyata dan relates ya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tidak perlu harus berimajinasi, tidak perlu harus berpikir di luar dari hal-hal yang tidak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, karena itu akan menyulitkan siswa dalam belajar. Gitu. Lalu bagaimana dengan metode penyusunan LKPD? Nah, yang pertama adalah memperkaya kegiatan di dalam kelas, contohnya dapat berupa kegiatan di luar kelas atau kegiatan laboratorium. Yang kedua, mampu memotivasi peserta didik, lalu mampu mengembangkan keterampilan proses peserta didik, lalu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah, dan yang terakhir adalah menanamkan sikap ilmiah melalui proses pembelajaran. Ya, berikutnya adalah aspek kepentingan peserta didik. Pertimbangan dalam menyusun LKPD dilihat dari kepentingan peserta didik antara lain yang pertama, menarik minat peserta didik. Yang dimaksud dengan menarik minat peserta didik adalah siswa dapat tertarik untuk mempelajari materi yang diajarkan dengan baik. Begitu. Jadi dengan mengerjakan tugas-tugas, kemudian exercise, menjadi lebih tertarik ya, menjadi lebih semangat dalam mempelajari materi yang diajarkan. Yang kedua adalah atraktif dan impulsif. Nah, impulsif di sini dimaksudkan adalah siswa tidak berpikir panjang untuk segera dapat mengerjakan tugas-tugas atau mengerjakan dari item LKPD yang sedang dikerjakan. Begitu. Jadi tidak perlu mencari-cari alasan, mencari-cari waktu untuk menunda mengerjakan, tetapi begitu langsung melihat, langsung tertarik untuk mempelajari dan bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah menambah keyakinan dan rasa berhasil bagi peserta didik. Jadi ketika setelah melakukan aktivitas yang ada pada LKPD tersebut, membuat siswa atau peserta didik yakin akan kemampuannya dan merasa mampu dan berhasil ketika dapat mengerjakan dengan baik dan benar. Yang keempat adalah memotivasi peserta didik untuk mengetahui lebih lanjut. Jadi memberikan semangat untuk meningkatkan curiosity, meningkatkan keingintahuan terhadap materi selanjutnya. Yang terakhir adalah pemilihan kosakata dan istilah sains yang sesuai dengan tingkat perkembangan dan usia peserta didik. Nah, di dalam penyusunannya, terutama pada instruksi, aktivitas, dan juga item dari exercise-nya, wajib menggunakan kosakata atau pilihan kata yang dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Tidak membuat siswa bingung, tidak ambigu, sehingga dapat dikerjakan dengan baik. Berikutnya adalah prinsip penggunaan LKPD. Di dalam penggunaan LKPD harus memenuhi beberapa prinsip berikut. Yang pertama adalah LKPD
tidak difungsikan untuk menggantikan tanggung jawab guru dalam pembelajaran, melainkan sebagai sarana untuk mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran. Yang berikutnya adalah LKPD sebaiknya dapat menumbuhkan minat peserta didik terhadap pembelajaran. Dan yang terakhir adalah guru sebaiknya tetap memiliki kesiapan dalam pengelolaan kelas. Di dalam hal ini, LKPD atau worksheet tidak difungsikan untuk menggantikan guru dalam kegiatan pembelajaran, tetapi guru tetap senantiasa hadir untuk mendampingi siswa dikala mereka sedang mengerjakan LKPD. Gitu. Selanjutnya adalah langkah-langkah penulisan LKPD. Berikut ada 5 langkah terkait dengan penulisan LKPD. Untuk langkah yang pertama adalah melakukan analisis kurikulum, meliputi kompetensi inti, KI, kompetensi dasar, KD, indikator, dan materi pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua adalah menyusun peta kebutuhan LKPD. Dalam hal ini dimaksudkan adalah hal apa saja, kompetensi apa aja yang harus dicapai oleh siswa sehingga memerlukan penugasan atau aktivitas apa saja yang dibutuhkan untuk mensupport supaya siswa mampu mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan KI dan KD. Selanjutnya, menentukan judul LKPD. Memuat identitas, mata pelajaran, jabaran dari KI dan KD-nya juga. Selanjutnya adalah menulis LKPD. Dan yang terakhir adalah menentukan alat penilaian. Di dalam menentukan alat penilaian, poin kelima ini, ada 2 hal atau 2 fokus, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Hal ini perlu ditegaskan dalam penulisan LKPD, exercise mana saja yang akan difungsikan sebagai penilaian formatif atau penilaian proses, dan penilaian sumatif atau penilaian hasil. Hal ini akan lebih mudah dipergunakan apabila menentukan penilaian secara jelas. Selanjutnya, poin yang terakhir adalah struktur LKPD. Berikut adalah struktur penulisan LKPD yang terdiri atas yang pertama, judul kegiatan, tema, subtema, kelas dan semester berisi topik kegiatan sesuai dengan KD dan identitas kelas. Yang berikutnya adalah jabaran tujuan, yaitu tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar. Yang berikutnya adalah alat dan bahan. Jika kegiatan pembelajaran memerlukan alat dan bahan, maka perlu dituliskan apa saja yang diperlukan. Kemudian, prosedur kerja berisi petunjuk kerja untuk peserta didik yang berfungsi mempermudah peserta didik melakukan kegiatan belajar. Dan yang terakhir adalah bahan diskusi yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang menuntun peserta didik melakukan analisis dan melakukan konseptualisasi dari materi yang sudah dipelajari dan exercise yang sudah dikerjakan pada bagian-bagian sebelumnya. Berikut untuk rujukan pustaka dari apa yang sudah saya sampaikan, diambil dari Katriani L. 2017 mengenai pengembangan lembar kerja peserta didik LKPD, volume 2, isu pertama. Baik, demikian tadi yang telah saya sampaikan mengenai lembar kerja peserta didik, apa saja yang perlu dilakukan untuk menyusunnya,
yang saya awali dengan menjelaskan pengertiannya sampai dengan struktur penulisannya. Ada quote menarik dari Walt Disney, yaitu yang berbunyi, "The way to get started is to quit talking and begin doing." Jadi silahkan, selamat untuk mencoba menulis LKPD, dan nanti akan kita bahas bagaimana LKPD itu mampu untuk membantu siswa belajar dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.